Bapak Ibu dosen dan Ibu pamong penguji uji kinerja pada PPG kategori 1 tahun 2022 Universitas Negeri Medan. Perkenalkan, nama saya Marlina Sinaga, nomor UKG 2015 0043 5207. NIM 922341024 dari Sekolah SMA Negeri 1 Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Pada pagi hari ini saya akan membuat video pembelajaran saya dengan pokok bahasan sistem ekonomi di kelas 10 IPA 1. Terima kasih. Selamat pagi. Luar biasa. Ya, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa. Yang pimpin doa, silakan. Tuhan memberikan kesempatan untuk berkumpul di kelas kami ini. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau yang membuka hati pikiran kami, agar kami dapat menerima pelajaran yang diberikan Bapak atau Ibu kami kepada kami. Dan kepada Bapak atau Ibu kami ya Tuhan, berikanlah mereka kesehatan dan ketabahan, supaya mereka sehat dan tambah hukum memberikan ke jalan yang Engkau kehendaki. Tuhan, kami manusia yang penuh dosa. Untuk itu ampunilah segala dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu dan layak menjadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, amin. Amin. Terima kasih ya. Ibu sahabat kembali, mana semangatnya? Iya. Oke, terima kasih. Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Andre Kampunan. Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Andreas Pardosi. Hadir, Bu. Oke, Rona Lubis. Hadir Bu. Lia Margaret Butanaya. Firman Pane. Hadir, Bu. Miss Musni Sihombe. Hadir Bu. Oke, terima kasih adik semua ya. Ya, Bu. Jadi Ibu harap untuk hari-hari berikutnya agar tetap ya meningkatkan kehadirannya. Karena apa? Karena itu semua kebaikan untuk masa depan anak didik kami semua. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, di mana topik kita di hari ini adalah sistem ekonomi. Ya, ada yang masih ingat pembelajaran kita di minggu yang lewat? Ekonomi, ya, di mana masalah pokok ekonomi itu terbagi atas berapa? Dua bagian. Ada dua bagian, yaitu yang pertama dia klasik, yang terbagi atas tiga, yang kedua dia adalah modern, yang terbagi atas tiga. Ya, siapa yang bisa menyebutkan pembagian daripada masalah pokok ekonomi itu? Satu orang. Oke, silakan Ina. Masalah ekonomi klasik terbagi menjadi tiga, yaitu masalah produksi, masalah distribusi, masalah konsumsi. Masalah ekonomi modern terbagi menjadi tiga, yaitu satu, barang apa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, siapa barang produksi. Iya, tepuk tangan. Iya, ya. Jadi Ibu harap semua bisa mengingat kembali apa pembelajaran kita di minggu yang lewat sebelum materi kita hari ini, yaitu di sistem ekonomi. Ya. Jadi di sana juga, ya, apa manfaat daripada pembelajaran sistem ekonomi ini? Pernah dengar sistem ekonomi? Pernah dengar? Siapa yang bisa menyebutkan apa manfaat sistem ekonomi ini? Terutama untuk dirimu. Siapa yang bisa? Apa manfaat daripada mempelajari sistem ekonomi ini? Dimana mungkin di pembagian sistem ekonomi ini kamu sudah baca buku ya di rumahnya? Ada? 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 Tidak ada? Baik ya. Kalau tidak ada, berarti di situ kamu belum tahu apa itu sistem ekonomi. Ya, nanti akan Ibu jelaskan. Jadi sebelum Ibu ke penjelasannya, Ibu jelaskan sedikit dulu apa tujuan kita mempelajari sistem ekonomi ini. Ya, tujuannya adalah di mana kita mengetahui ya sistem ekonomi apa saja yang digunakan
digunakan oleh negara-negara yang ada di dunia ini. Ya, termasuklah itu di negara berkembang dan juga di negara maju. Itu dia, ya. Jadi itu manfaat kita mempelajari sistem ekonomi ini. Ya, kemudian yang kedua, ya, apa tujuan kita? Ya, atau tujuan daripada pembelajaran kita di hari ini? Ya, dengan materi pokok sistem ekonomi. Ya, baris keempat, silakan kamu baca tujuan yang pertama. Siswa mampu menganalisis sistem ekonomi. Sistem ekonomi. Ya, yang kedua apa? Siswa mampu mengidentifikasi macam-macam sistem ekonomi. Yang ketiga apa? Siswa mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem ekonomi. Iya, jadi dari tujuan pembelajaran ini sebenarnya, ya, kamu sudah tahu apa tujuanmu mempelajari sistem ekonomi. Yang pertama, kamu bisa menganalisis apa itu sistem ekonomi. Tuh, tujuan kita hari ini. Yang kedua, kamu bisa mengidentifikasi apa macam-macam sistem ekonomi. Berarti sistem ekonomi ini ada kan dia beberapa macam, ya kan? Berarti tidak hanya satu. Maka di sini kamu bisa mengidentifikasi macam-macam sistem ekonomi. Yang ketiga, kamu bisa membandingkan apa kekuatan dan kelemahan dari masing-masing sistem ekonomi yang akan kita bahas hari ini. Itu dia, ya. Kemudian juga, ya, dalam pembelajaran kita di hari ini, Ibu menggunakan model pembelajaran kita yaitu adalah problem based learning atau PBL. Ya, jadi di sini nanti di pembelajaran hari ini nanti anak didik kami akan Ibu hadapkan pada satu permasalahan di mana nanti kamu akan mencari solusi. Ya, solusi di dalam pemecahan masalah tersebut. Itu nanti Ibu tuangkan dalam LKPD. Oke, jadi silakan kamu perhatikan ini sistem ekonomi. Ya, tadi Ibu tanya belum ada yang tahu kan? Apa itu sistem ekonomi? Oke, Ibu beri waktumu 5 menit. Kamu silakan baca bukumu mengenai sistem ekonomi. Sudah dibaca ya? Iya. Ya, tentunya dari materi yang kamu baca di sistem ekonomi tentu sedikit banyak kamu sudah paham. Ya, kalau tadi di awal Ibu tanya ada yang tahu sistem ekonomi tidak tahu. Kalau sekarang Ibu tanya pasti sudah tahu. Ya kan? Karena sedikit banyak itu sudah kamu baca, ya kan? Jadi siapa yang sudah tahu apa itu sistem ekonomi, coba angkat tangan. Oke, sudut. Sistem ekonomi adalah keterangan susunan dan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan mendasar tentang perekonomian. Iya, tepuk tangan untuk kawan. Jadi sebelum kita bahas sistem ekonomi berbicara tentang sistem, ya mungkin kalau kita sudah pernah dengar sistem. Kalau dikatakan sistem ini kumpulan beberapa komponen, ya yang dikumpulkan menjadi satu untuk mencapai tujuan. Itu kalau hanya sistem. Ya, kalau hanya sistem ini kumpulan komponen yang disatukan untuk mencapai tujuan. Berarti sistem ekonomi ini juga seperti itu. Tadi sudah Ibu katakan apa manfaatnya kamu mempelajari ini agar kamu mengetahui sistem-sistem ekonomi apa saja yang digunakan masing-masing negara yang ada di dunia ini. Ya, tentunya itu semua punya tujuan. Ya, tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi di sini sistem ekonomi adalah cara suatu masyarakat mengatur kehidupan perekonomian. Tentu tujuannya untuk apa? Untuk mensejahterakan masyarakatnya. Itu dia. Kemudian, ya, yang kedua, Ibu mau tanya dulu. Kalau negara kita Indonesia itu menggunakan sistem apa? Sistem ekonomi apa? Sistem ekonomi apa? Coba siapa yang bisa jawab?
Tetapi yang dominannya kita negara Indonesia itu menggunakan sistem ekonomi campuran, ya, di mana antara masyarakat dan pemerintah itu seimbang, ya, itu seimbang. Itu dia, mempunyai campur tangan, ya. Ya, kita lihat ini beberapa macam sistem ekonomi. Ya, di sana, ya, ada ibu buat di sana macam-macam sistem ekonomi. Ya, yang kedua, Terpusat. yang ketiga, Pasar. yang keempat, Campuran. iya, ya. Jadi yang pertama adalah tradisional, ya. Kemudian yang tradisional, ya. Atau sebelum itu ibu tanya dulu, siapa yang bisa menceritakan tentang sistem ekonomi yang ada di daerah kita? Angkat tangan. Iya, silakan TPN. Sistem ekonomi yang dipakai di daerah kita adalah sistem ekonomi tradisional karena masih sangat Nah, sederhana mungkin. ya, saya sangat sederhana. Iya, berikan tepuk tangan untuk kawan. Ya, berarti dari jawaban yang diberikan temanmu, dia sedikit banyak sudah mengerti apa itu sistem ekonomi tradisional. Ya, dia tadi mengatakan bahwa sistem ekonomi yang ada di daerah kita ini masih sangat sederhana. Sederhana dalam bidang apa? Bidang penggunaan sumber daya. Baik itu sumber daya alam, pengolahannya, baik itu juga di sumber daya manusia, baik juga itu di sumber daya teknologi. Jadi daerah kita ini masih termasuk menggunakan sistem ekonomi tradisional. Karena apa? Apa yang kita produksi sendiri itu juga yang akan kita distribusikan. Bahkan itu juga yang akan kita konsumsi. Ya, ketika kita makan nasi itu dari hasil produksi kita. Ya kan, produksi apa? Di waktu kita menanam padi. Ya, kita tanam padinya, ya, kemudian kita konsumsi dan sebagian juga kita distribusikan. Tentu anak didik kami sudah paham apa itu produksi, konsumsi, dan distribusi. Ya, kemudian tadi tradisional, ya. Berarti di sana bisa kita simpulkan kalau sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang dilakukan yang tujuannya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, ya, dengan penggunaan sistem yang paling sederhana. Itu tadi sudah kita ceritakan dan bahkan sudah jadi pengalaman kita kan di daerah kita ini, ya kan? Ya, Bu. Mana semangatnya? Iya, iya, iya. Oke, terima kasih, ya. Kemudian kita lihat apa ciri-cirinya, apa keunggulannya, dan apa kelemahannya. Sebenarnya sih dari pengertian sistem ekonomi tradisional ini kita sudah tahu apa kelebihannya, apa kelemahannya, ya. Ya, keunggulannya ya pasti tidak ada persaingan, Pak. Ya, Bu. Tidak ada persaingan. Mengapa tidak ada persaingan? Karena apa yang kita kerjakan itu yang kita dapat. Jadi tidak ada persaingan, ya. Itu untuk keunggulannya. Kemudian yang kedua, aman. Ya, aman. Karena apa? Ya, karena di kita juga dalam melakukan sistem ekonomi ini kita dominannya bergotong royong. Ya kan? Bergotong royong artinya kita masih saling membantu. Itu keunggulannya yang tradisional ini. Ya, yang pertama tadi masih persaingan sehat, yang kedua dikatakan di sana aman karena tidak ada beban berat, ya. Kemudian tidak individualis. Tahu arti individualis kan? Tidak mementingkan diri sendiri. Kita di kampung ini masih seperti itu, ya. Kita dominannya masih saling menolong, ya, saling membantu. Kemudian apa kelemahannya? Kelemahannya tadi itu yang kita ceritakan, teknologinya. Yang aturannya, ya, kalau kita menggunakan teknologi canggih, kalau kita lihat itu di negara maju, Amerika Serikat, lahan yang hanya beberapa meter itu bisa menghasilkan berton-ton. Karena apa? Alat
kan? Itu dia. Karena apa? Masih alami. Belum menggunakan teknologi. Ya, kita masih menggunakan cangkul, belum traktor. Coba kau cangkul tanah 1 hektar, bisa nggak 1 hari? Tidak. Kalau pernah mencangkul di sini, angkat tangan dulu. Enak nggak? Gak enak. Kenapa nggak enak? Sakit. Apanya yang sakit? Bumbu. Tanganmu, punggungmu, aduh, ya. Itu kalau di negara kita, mengapa kau capek? Ya, mengapa masih campur? Karena kita masih tradisional. Kalau di negara maju itu menggunakan traktor. Jangankan 1 hektar, ya, 10 hektar pun bisa dalam 1 hari diselesaikan. Itu kelemahan tradisional ini. Ya, kemudian mutunya juga masih rendah. Ada di sini yang tanam anggur di samping rumahnya. Tanam stroberi. Ada Ibu si Dwi. Kau bilang tidak Ibu si Dwi. Dwi tanam apa di samping rumah? Stroberi. Bagaimana rasanya coba? Asam. Iya, asam ya. Ya, kita bandingkan. Siapa pernah ke kota? Pernah kau makan stroberi di sana? Beli dari mana? Dari mall ya? Ya, misalnya beda fair, ya kan? Manis nggak? Karena apa? Mengapa tadi yang ditanam si Dwi di kampung ini sama-sama stroberi? Asam. Padahal merah kan Dwi? Merah bisa kan? Padahal itu asam. Yang kau beli di kota merah juga? Besar juga? Rasanya? Manis. Mengapa? Teknologi yang digunakan. Ya, jadi maka dikatakan mutunya juga masih rendah. Yang ketiga, konsumsi dan produksi. Oke. Kemudian yang kedua, masuk kita yang kedua di sini, yaitu sistem ekonomi apa? Sistem ekonomi terpusat. Sistem ekonomi komando. Tahu komando? Dari judulnya saja ya kan tahu kan? Sistem ekonomi komando atau terpusat. Dari judul, siapa yang bisa mengartikan sistem ekonomi komando? Coba katakan. Ya, silakan. Sistem ekonomi komando terpusat adalah sistem ekonomi yang diatur oleh pemerintah. Iya, ya berikan tepuk tangan sekolah. Ya, kalau dikatakan sistem ekonomi komando atau terpusat, dari judulnya kita sudah tahu bahwa negara itu menggunakan sistem ekonomi yang terpusat. Pusat dari suatu negara adalah pemerintah. Itu dia kan? Itu dia. Berarti yang mengatur secara keseluruhan itu adalah pemerintah. Kalau dia di sistem ekonomi komando. Jadi di sana hak individu itu tidak diakui. Ya. Itu dia. Kebebasan individu itu juga tidak ada. Jadi semua proses distribusinya, proses konsumsinya, ya, kemudian proses produksinya itu semua diatur oleh pemerintah. Barang apa, untuk siapa, bagaimana dia diproduksi, itu sepenuhnya diatur oleh pemerintah. Salah satu negara yang menggunakannya adalah negara Rusia. Ya, artinya semua sistem ekonomi yang ada di negara itu sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah. Itu dia. Kita lihat apa keunggulannya, apa kelemahannya, ya. Kemudian di sana ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya hampir sama dengan pengertiannya, ya kan? Iya kan? Apa tadi pengertian sistem ekonomi komando? Seorang Sistem ekonomi yang diatur oleh pemerintah. iya, atau yang terpusat pada pemerintah. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Iya. Kemudian namanya juga pemerintah, berarti perencanaannya sudah matang ya. Ciri yang kedua, mengandalkan perencanaan. Kemudian yang ketiga apa? Mudah untuk mendistribusikan. Karena apa? Sudah direncanakan secara matang. Ya, yang terakhir adalah menolak mekanisme pasar. Jadi sesuai dengan aturan pemerintah, bukan aturan pasar. Kalau pasar berbeda lagi nanti ceritanya, ya kan?
pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, dan masalah ekonomi lainnya. 2. Pasar barang dalam negeri berjalan lancar. 3. Pemerintah dapat turut campur dalam hal pembentukan harga. 4. Relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. 5. Jarang terjadi krisis ekonomi. Iya, keunggulannya bagus ya. Bagus kalau dia di komando ya. Karena apa? Dari ciri-cirinya tadi semua sudah direncanakan secara matang oleh pemerintah. Jadi kalau inflasi yang terjadi, pengangguran itu mudah dikendalikan. Karena sudah dirancang ya. Rancangan pemerintah tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi pemerintah jarang merencanakan sesuatu yang buruk. Dan segala sesuatunya itu sudah direncanakan. Ya, kalau terjadi bisa inflasi, apa yang dilakukan? Kalau terjadi tingkat angka pengangguran yang tinggi, apa yang akan dilakukan? Kalau terjadi deflasi, apa yang akan dilakukan? Itu sudah direncanakan pemerintah sebelum dia membuat perencanaan. Jadi sangat bagus kalau untuk keunggulan. Kemudian kelemahannya, baca dulu. Kasihan. 1. Mematikan inisiatif individu untuk maju. 2. Sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya. 4. Menganggap manusia sebagai makhluk yang materialis, sehingga akan merasa bahagia jika kebutuhan materinya terpenuhi. Iya. Ya, jadi kelemahannya apa? Sesuai dengan tadi juga ya, terpusat pada pemerintah, berarti tidak ada pengakuan hak individu, ya. Kemudian tidak memiliki kebebasan, masyarakat tidak bebas memilih, ya. Kemudian juga manusia menganggap akan bahagia ya ketika kebutuhannya terpenuhi. Oke. Kemudian masuk kita ke sistem ekonomi yang ketiga atau kapitalis. Ya, atau pasar. Ya, siapa yang bisa memberikan pengertiannya? Oke, silakan berdiri sayang. Kuat dulu. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang dikendalikan dan diatur oleh pemerintah, tetapi masyarakat masih memiliki kebebasan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kawan. Ya, campuran. Berarti berbeda dari komando tadi ya. Kalau komando dia terpusat, satu yang mengatur pemerintah. Kemudian yang kedua adalah campuran. Maka juga dicampur, berarti lebih dari satu. Berarti sudah ada di sana yang berperan dua. Siapa? Pemerintah. Iya, pemerintah dan masyarakat. Ya, jadi kalau campuran itu itu adalah suatu sistem ekonomi di mana pemerintah dan masyarakat bersama-sama. Ya, bersama-sama di dalam melakukan kegiatan ekonominya. Ya, jadi di sana ada pemerintahnya, ada masyarakat. Jadi tapi walaupun ada pemerintahnya, hak individu itu diakui. Kemudian juga masyarakat juga bebas, ya, bebas dalam mengeksplor sumber daya yang dia miliki. Apakah itu sumber daya modalnya, ataukah sumber daya manusia? Ya, sumber daya modalnya, sumber daya manusia. Siapa yang bisa menyebutkan contoh sumber daya modal? Apa itu sumber daya modal? Contohnya aja. Hah? Rotan. Sumber daya modal, rotan. Ya, tergantung kalau dia produksi apa, ya kan? Tapi kalau dia modal itu dominannya adalah uang. Ya, materi. Kalau manusia, tenaga kerja, itu dia. Ya. Kemudian apa kelemahannya dan keunggulannya?
sumber daya dengan semena-mena. 5. Kondisi perekonomian di negara yang menganut sistem ekonomi ini cenderung stabil. 6. Pemerintah memperbolehkan masyarakatnya untuk memperbaiki taraf hidupnya dengan berkreasi dan melakukan kegiatan ekonomi. 7. Pengembangan ekonomi berjalan dengan lebih cepat karena adanya persaingan bebas. Oke, terima kasih semua. Jadi itu tadi yang kelebihan dari sistem ekonomi campuran. Yang memperbolehkan memperbaiki taraf hidup. Artinya di sana masyarakat diberikan hak untuk berkreasi. Itu tadi yang dikatakan ya. Kemudian perkembangan ekonomi berjalan lebih cepat. Kemudian kekurangannya, baca dulu Lina. Pemerintah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan pihak swasta. 2. Meskipun pemerintah berperan aktif dalam perekonomian, namun masalah ekonomi tetap terjadi. Misalnya, inflasi dan pengangguran. 3. Pemerataan pendapat sangat sulit untuk diwujudkan pada sistem ekonomi ini. 4. Pertumbuhan ekonomi cenderung lebih lambat dengan sistem ekonomi federal. 5. Pihak swasta tidak dapat memaksimalkan keuntungan karena ada interaksi dari pemerintah. 6. Pembatasan sumber produksi yang dikuasai antara pemerintah dan swasta sulit ditentukan. Iya, ya. Jadi itu untuk kekurangannya. Ya, di mana di situ pemerintah memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Kemudian pemerintah juga di sana dikatakan walaupun sudah berperan aktif, tetapi ya masalah ekonomi itu tetap terjadi. Kemudian yang ketiga, pendapatan sangat sulit diwujudkan pada sistem ini. Yang keempat, lebih lambat dari sistem ekonomi liberal tadi. Ya. Kemudian pihak swasta tidak dapat memaksimalkan keuntungan karena apa? Ada pembatasan daripada pemerintah. Yang terakhir, pembatasan sumber produksi yang dikuasai pemerintah dan swasta sulit ditentukan. Ya. Jadi itu tadi sudah kita bahas. Ada berapa sistem ekonomi tadi? Ada 4. Yaitu apa? Sistem ekonomi nasional, sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi campuran, sistem ekonomi komando atau terpusat. Oke, jadi materi kita sehari ini ya di sistem ekonomi ya. Kamu sudah paham tadi, berarti kamu sudah bisa menganalisis jenis-jenis daripada sistem ekonomi. Ya, sudah bisa membandingkan kelemahan dan keunggulannya. Ya, itu dia. Oke, untuk sekarang ya kamu sudah bisa mengamati gambar yang ibu buat. Ya, di sana nampak ya. Ya, dari gambar tersebut coba dulu kamu buat masing-masing pertanyaan apa yang dapat kamu timbulkan dari gambar yang di depan. Silakan. Ya, silakan. Apakah itu sistem ekonomi campuran? Ya, kata si Yose, ya, pertanyaan yang muncul dari gambar, apakah itu sistem ekonomi campuran? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang menggabungkan sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terencana. Iya, penggabungan ulang. Apa ciri-ciri sistem ekonomi campuran? Ya, ciri-ciri sistem ekonomi campuran. Siapa yang bisa menjelaskan? Ya, silakan. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran adalah kegiatan ekonomi melibatkan pemerintah dan masyarakat atau swasta. 2. Kemungkinan terjadinya monopoli sangat kecil. 3. Keikutsertaan pemerintah untuk mengatasi gejolak harga yang terjadi dalam perekonomian. Iya, terima kasih semua. Sudah dengar semua? Tepuk tangan untuk kawan. Oke, ya dari sana bisa ibu tahu pemahamanmu tentang sistem ekonomi ini sudah ada ya, sudah mengerti ya. Kamu sudah bisa mengamati gambar. Sekarang silakan bentuk kelompok. Silakan bentuk kelompokmu.
Ekonomi. Presiden Cina Xi Jinping mengklaim negaranya paling terdepan dalam mengendalikan virus corona dan memulihkan ekonomi. Mengutip Straits Times, XI mengatakan hal tersebut berkaca dari fakta bahwa Cina adalah negara pertama di dunia yang berhasil bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19. Xi memaparkan itu semua dalam pidato di upacara penyerahan penghargaan kepada 2.000 orang yang terdiri dari petugas kesehatan, petugas polisi, petugas sanitasi, dan relawan yang membantu Cina menangani pandemi Selasa 8/9. Perang melawan wabah sekali lagi telah membuktikan keuntungan signifikan dari sistem ekonomi dengan karakteristik Cina dan mempertahankan risiko dan tantangan serta meningkatkan efektivitas pemerintahan nasional. 1. Buatlah analisis Anda mengapa sistem ekonomi yang diterapkan di negara Cina dapat mengatasi permasalahan ekonomi akibat COVID-19. Seperti yang kita ketahui, negara Cina adalah negara pertama kali diserang COVID-19. Perang melawan wabah sekali lagi telah membuktikan keuntungan signifikan dari sistem sosialis dengan karakteristik Cina dalam mempertahankan risiko dan tantangan serta meningkatkan efektivitas pemerintahan nasional. Aspek penting dalam mengukur keberhasilan dan keunggulan sistem suatu negara adalah untuk melihat apakah ia dapat memberikan perintah dari semua sisi dan mengatur semua pihak untuk mengatasi risiko dan tantangan besar. 2. Sistem ekonomi apakah yang digunakan oleh negara Cina? Perekonomian Cina atau Tiongkok terdiri dari perusahaan BUMN atau badan usaha milik negara dan perusahaan kepemilikan campuran serta sektor swasta domestik yang besar. Keterbukaan bisnis asing digambarkan sebagai ekonomi pasar sosialis atau kapitalis. 3. Apakah kekuatan dan kelemahan sistem ekonomi yang dianut oleh negara Cina? Mementingkan diri sendiri. Jika ada pertanyaan, kami bersedia untuk menjawabnya. Ya, silakan. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya apa yang dimaksud dengan pasar kapitalis. Sistem ekonomi yang menyerahkan seluruh kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Ya, ini di mana di sana sudah menyelesaikan analisisnya mengenai masalah yang terjadi di Cina tadi, ya. Terima kasih untuk kerjasamanya, ya. Di mana kamu di situ sudah bisa memecahkan masalahnya, ya. Jadi di sini juga, ya, Ibu akan memberikan kamu soal di mana ini untuk mengukur pengetahuanmu selama kita belajar sistem ekonomi. Ya, silakan dikerjakan selembar kertas, selalu dikumpulkan sama Ibu, ya, secepat
bertujuan untuk memakmurkan masyarakat. Ya, terima kasih Sukma. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, ya, jadi pertemuan kita di Pasar, campuran, terpisah. dan terpusat. Ya, jadi di sana juga nanti kami sudah bisa membandingkan ya masing-masing dari setiap sistem ekonomi baik itu kelebihannya ataupun kelemahannya. Ya, jadi terima kasih untuk hari ini. Untuk di rumah kamu baca kembali bukumu untuk menambah pengetahuan. Jadi pertemuan kita di hari ini kita tutup dengan doa. Tuhan hati kita berdoa. Puji syukur kepada Tuhan atas berkat limpah kasih-Mu kami dapat berkumpul di kelas kami. Ya Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Bantulah kami dalam melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Ya Tuhan, kepada guru-guru kami, berikan mereka kesabaran agar mereka sabar dalam membimbing kami, anak muridnya. Ya Tuhan, banyak dosa kami perbuat tanpa selain bulan Rami Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Amin. Ya, terima kasih.